Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor yang saya hormati, Bapak Kepala LP2M yang saya hormati, serta Ibu Bapak reviewer yang saya hormati. Izinkan saya menyampaikan laporan akhir penelitian kerjasama luar negeri yang berjudul Implementation of a Curriculum Evaluation Model Based on Vocational Education Industry Collaboration, a Comprehensive Framework in Indonesia and Malaysia. Ketua peneliti saya sendiri dengan tim Bapak Dr. Joni Mardizal dan Bapak Rizky Indra Utama, serta mitra luar negeri adalah Profesor Dr. Muhammad Nasrun dari University Utara Malaysia. Tujuan penelitian ini adalah menerapkan model evaluasi kurikulum kolaboratif komprehensif antara pendidikan vokasi dan industri di Indonesia dan Malaysia. Yang berikut kita sebut saja dengan ringkas sebagai model evaluasi kurikulum. Kemudian membandingkan model evaluasi kurikulum ini antara implementasinya di Malaysia dan Indonesia. Nah, konsep model dari penelitian ini adalah bahwa kita mengajukan satu model baru yang disebut sebagai Comprehensive Vocational Education Industry Collaboration Based on Curriculum Evaluation Model. Jadi mulai dari vocational philosophy, model komponen, kemudian juga model impact dan achievement, semuanya digabungkan dalam satu model yang kita sebut sebagai new model. Dan model ini sudah diimplementasikan di Malaysia dan Indonesia sehingga kita bisa memperoleh validasi model. Nah, di layar dapat dilihat bahwa ada 7 dimensi model, mulai dari sustainable outcome, curriculum practice, intended learning outcome, curriculum channel, industry practice gap, vocational education curriculum evaluation, dan yang terakhir adalah impact dari model. Hasil validasi dapat dilihat bahwa pada kolom sustainable outcome itu yang menjawab not important itu 0. Nah, kemudian yang importantnya adalah pada skala 5. Nah, hasil validasi menunjukkan bahwa tingkat penerimaan sangat tinggi dari para ahli dan praktisi industri terhadap semua dimensi dari model yang dievaluasi. Kemudian yang berikut, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat implementasi yang sangat konsisten dan efektif, baik itu di Malaysia maupun di Indonesia. Nah, pada layar dapat kita lihat pada dimensi sustainable outcome hanya 5 poin atau 5% dari data yang menunjukkan not important, sementara 25 yang lainnya menunjukkan important. Nah, begitu juga pada kolom kurikulum practice sampai kepada impact dapat kita lihat pada kolom impact hanya 2 dari 30 responden yang menjawab not important, sementara 28 dari 30 responden menjawab important. Kemudian hasil penelitian yang menyeluruh dapat kita lihat ini adalah skema model yang menunjukkan pengaruh baik langsung maupun tidak langsung dari 7 dimensi model yang diteliti. Jadi data dikumpulkan dari 150 responden, terdiri dari 61 responden dari Malaysia dan 89 responden dari Indonesia. Berikut
kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa model evaluasi kurikulum kolaboratif yang komprehensif itu di Malaysia implementasinya tidak jauh berbeda dengan yang di Indonesia. Jadi skema model seperti yang disampaikan tadi terdiri dari 7 dimensi, yaitu sustainable outcome, curriculum practice, integrated learning outcome, industrial practice gap, kemudian vocational education curriculum evaluation, dan impact. Jadi analisis yang memakai Smart PLS menunjukkan bahwa hubungan yang signifikan antar komponen model. Model ini menunjukkan daya prediksi yang bervariasi di seluruh konstruk dengan hasil pembelajaran yang diharapkan menunjukkan penjelasan yang substansial dengan R kuadrat 0,887. Sementara praktik dampak kurikulum menunjukkan daya prediksi yang moderat masing-masing dengan R kuadrat 0,598. Nah, dengan demikian ditegaskan bahwa model ini dapat diterapkan untuk mengevaluasi kurikulum pendidikan vokasi yang relevan dan tepat. Kemudian rekomendasi, model evaluasi kurikulum kolaboratif pendidikan vokasi industri dapat diimplementasikan dalam pembelajaran pada pendidikan vokasi. Kemudian juga direkomendasikan kepada peneliti lain untuk bisa melakukan penelitian lanjutan dengan memakai model ini dan dapat dikembangkan dengan menambahkan dimensi-dimensi lain yang relevan. Nah, sebagai bahagian dari program perluasan dan diseminasi hasil penelitian, telah dilaksanakan juga diseminasi dengan mengadakan Zoom secara menyeluruh dengan mengundang beberapa bagian atau pihak-pihak yang terkait dengan narasumber saya dan Profesor Muhammad Nasrun dari UUM Malaysia dilaksanakan pada hari Jumat 21 November tahun 2025. Kemudian uluran penelitian berupa artikel yang sudah disubmit pada Journal of Technical Education and Training. Nah, ini sudah disubmit, tinggal menunggu review dari reviewer dan mudah-mudahan ini bisa dipublikasikan dalam waktu yang dekat. Dan juga ini ada dokumentasi ketika melaksanakan penelitian. Ini dilaksanakan beberapa pertemuan di Malaysia dengan melibatkan mitra kita, Prof. Nasrun, dan beberapa staf di UUM Malaysia. Nah, demikianlah laporan penelitian ini dibuat. Nah, dapat juga ditambahkan bahwa yang pertama mengenai dana, nah ini sudah dilaporkan bagaimana penggunaan dana yang sudah dipakai dalam penelitian ini sudah dilaporkan di LP2M. Kemudian peran mitra, Profesor Muhammad Nasrun juga memiliki beberapa peran. Pertama adalah mengembangkan bersama-sama mendiskusikan pengembangan instrumen penelitian. Kemudian mitra juga di Malaysia bertugas untuk mengumpulkan data penelitian dan juga melakukan diseminasi hasil penelitian. Nah, penelitian lanjutan ini rencananya adalah melaksanakan penelitian berupa meta-analisis yang menghimpun nanti penelitian-penelitian serupa di seluruh dunia, termasuk Indonesia dan Malaysia, sehingga nanti hasil penelitian dari meta-analisis terhadap model ini bisa menghasilkan satu informasi yang lebih komprehensif dan lebih komunikatif. Demikianlah laporan